Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mabadu, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini sebagaimana jadwal kajian pekanan Sekolah Hafiz dan Tarbiyah Anabi, kita akan mengkaji bagaimana menjadi muslim yang hebat, muslim yang manfaat lil ummah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian juga keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia itu ditamsilkan, dipermisalkan oleh Nabi seperti barang tambang, ya, barang tambang. Perhatikan santri, barang tambang itu apa saja apa? Ada paling tinggi apa? Emas, ya. Kemudian perak, ya, perak. Lalu apa? Perunggu, ya. Kemudian besi, ya. Umpamanya dibuat 4 apa 3, ya, emas, perak, perunggu, besi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kecerdasan, ya, menakdirkan pembagian kualitas itu dalam 4 tadi itu. Ini santri-santri dan semua kita itu bisa dicocokkan, ya, diduga, ya, tentu tidak mengklaim secara pasti, tapi determinasi apa dominannya, ya, kecenderungannya itu umpama barang tambang yang 4 tadi. Oleh karenanya ada nasihat, jangan anak yang kualitasnya emas, atau kalau diumpamakan hewan paling disegani ditakuti apa, raja rimau, ya. Itu jangan anak dididik jadi kucing, ya. Anak yang kualitasnya harimau, jadikan dia harimau dan arahkan untuk membela agama Allah. Anak yang kebalik mendidiknya, ya rugi, potensi yang Allah berikan tidak dikembangkan dengan maksimal. Itulah pentingnya ilmu menjadi orang tua yang benar beradab. Tidak ada sekolahnya, ya. Tidak ada sekolahnya menjadi orang tua yang soleh, ibu yang solihah, atau orang tua yang bijaksana, ya, yang bisa adil. Adab itu adil. Anak yang Allah titipkan bisa berkontribusi untuk perjuangan la ilaha illallah. Itu baru yang paling tinggi, sebab beda, ya, nabi atau umatnya Nabi sebelum Nabi Muhammad
Kalau ada masalah, kalau ada penyimpangan akidah, apa akhirnya? Ini kita lihat perspektif sirah ya. Allah akan menurunkan azab. Kalau sudah tidak bisa didakwai kan gitu. Dan kemudian apa? Allah utus nabi baru. Nah, beda dengan umat Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi ya nabi selanjutnya. Oleh karenanya, siapa yang melanjutkan estafet dakwah itu, yang membawa panji la ilaha illallah amar ma'ruf nahi munkar sebagai ruh dalam hidupnya, yang ulama warasatul anbiya. Nah, untuk menjadi ulama ini coba ditanya di sensus ya, survei ya Gurusti. Apakah setiap keluarga baru ya, keluarga muda baru menikah setahun, 2 tahun sampai 5 tahun usia produktif melahirkan kan begitu ya, sehingga kemudian akan ada generasi baru. Apakah mereka mencita-citakan anaknya menjadi ulama? Maka kalau hasil sensusnya ternyata tidak ada, jelas saja ulama semakin habis. Penerus Nabi tidak ada. Secara tegas, secara terang-terangan ingin anak saya melanjutkan tugas dakwah para nabi, itu kemana kita mencari yang pasti gitu? Atau kalaupun ada, bisa dihitung. Yang disurvei 100 keluarga baru, jangan-jangan cuma ada 1 ya, jangan-jangan cuma ada 2, sangat kecil, tidak berbanding dengan jumlah manusia yang ada. Tentu pikiran ini ya di luar mainstream Bapak Gurusti, nggak umum gitu. Orang berpikir bagaimana pencapaian prestasi dunia itu yang mayoritas. Silakan ditanya. Atau antum coba survei kecil-kecilan, setiap berjumpa dengan santri, apa cita-citanya, tanyakan. Apa cita-citamu wahai santri? Apa cita-citamu wahai Abdurrahim? Wahai Alvaro? Wahai siapa ini? Hafla, cita-citamu apa? Apakah memiliki himmah aliyah, keinginan yang tinggi dalam berdakwah, dalam menegakkan iqamatuddin, menegakkan agama ini? Walhasil apa? Untuk melanjutkan tugas dakwah para nabi dan rasul harus dikaderisasi, dipersiapkan. Worldview-nya punya anak itu penerus sujud, penerus dakwah. Cara pandangnya bukan sekedar kebangga-banggaan duniawi. Maka bisa dimulai ya, ku anfusakum wa ahlikum, kuncinya kebangkitan umat. Kebangkitan umat. Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban dari proses ikhtiar setiap guru, setiap ustadz, untuk kemudian fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk melanjutkan ini, mempersiapkan ya. Siapa yang akan melanjutkan? Tentu saja umur ya guru yang ada, ustadz yang ada ini akan habis. Bagaimana itu yang dirisaukan oleh siapa? Nabi Ibrahim, ta'budu min ba'di, yang kamu sembah ini anak-anakku setelah aku meninggal tuh siapa? Apa sapi lagi? Berhala lagi? Atau terus menyembah Allah Rabbul Alamin? Ini menjadi kerisauan ya. Rasulullah kemudian bersedih, menangis ya.
yang dikhawatirkan Rasul apa? Kalau umat ini diberikan kelimpahan harta oleh Allah, tidak kekurangan, yang ada umat ini akan berebut ya, saling berkuasa dan lalai meninggalkan dakwah, lalai meninggalkan perjuangan. Tidak ada lagi orang yang miskin, tidak ada lagi yang kekurangan, yang ada orang bermegah-megahan. Alhaakumu takasur. Sampai kapan tuh? Hatta zurtumul maqabir. Enggak bisa dinasihati orang yang gila jabatan, orang yang gila harta, gila kedudukan. Tidak ada yang bisa menasihatinya. Sudah tertutup hijabnya, Nabi Rusdi yang mendalam ini. Tertutup, terhijab ya dengan dunia. Dia tidak usul sampai kepada Allah, terhijab dunia-dunia tadi. Kalau dibilang dunia tentu habis disampaikan ya isinya ya kedudukan, isinya ya harta. Atau kalau yang jomblo isinya wanita, pria, begitu-begitu saja obrolannya. Tidak memiliki tadi apa? Himmah aliyah. Motivasi yang mulia, yang tinggi, yaitu menjadi generasi Rabbani yang pikirannya melanjutkan ya tugas estafet dakwah. Yang dengannya Allah akan menolong. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Dan eksistensi keberadaan kita di dunia itu, orang filsafat Mbak Triana, apa hakikat hidupmu itu? Hakikat di dunia ini apa? Untuk berpikir yang benar mendalam, jika manusia tidak keluar dari fitrah, fa aqim wajhaka lidini hanifah fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Fitrahnya bertauhid, fitrahnya Islam itu terus. Tugas pendidikan adalah meneruskan fitrah munazalah tauhid. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajisani aw yunasirani, terus dijaga sampai husnul khotimah. Itu orang-orang yang ditangkap KPK itu kan dulunya bisa jadi sekolah di pondok, bisa jadi sekolah agama, bisa jadi hadir dalam majelis taklim, bisa jadi kuliah agamanya nilainya A, lulus teorinya, tapi tidak kuat menghadapi apa? Fitnah dunia, ujian-ujian, akhirnya su'ul khotimah, ketangkap KPK. Ya. Maka fitnah likulli ummatin fitnah wal fitnati ummati al-mal, kata Nabi. Setiap umat punya fitnah, dan fitnah umatku harta. Ada juga fitnah ummati an-nisa, wanita. Wanita itu ya kalau dibilang wanita, yang wanita juga fitnahnya laki-laki, pelakor, tukang-tukang kaosnya ada ya Birsi, sudah bersuami, jangan digoda. Birsa tuh yang tukang jalan-jalannya yang nemu kaos begitu bi. Wah, macam mana ini? Itulah alhamdulillah latar belakangnya, pentingnya kita terus berada istiqomah di jalan Allah. Kemudian sholawat dan salam terus kita aturkan ya. Tidak henti-hentinya ya. Ini juga jadi apa terus di tawasul ya, tawasul ya. Jadi kalau santrinya bandel itu bersolawat, coba dicoba Gusti. Udah nggak tahan lagi kita berbuih mulut nih, tak bergeming, coba kasih solawat, coba boleh, coba Mbak Yuli, coba suruh solawat, coba apa solawat yang masyhur itu boleh juga untuk apa selingan, coba mulai dikembangkan itu, dicoba ya. Alhamdulillah, menjadi manusia sempurna nggak mungkin. Tapi menjadi manusia yang mampu menjadi rujukan manusia di zamannya dan generasi setelahnya itu tidak mustahil. Kehidupan ini dipergilirkan ya. Guru-guru meninggal, ulama meninggal, akan berganti ya.
bukan untuk sekedar keren-kerenan, namun demi teraihnya nilai plus. Muslim jangan menjadi muslim minimalis, formalis. Gimana formalis itu? Minimalisnya cuman rukun Islam aja nggak bisa semua, itu minim banget. Haji kan nggak bisa karena nggak punya uang, kismin. Zakatnya nggak, malah menerima, jadi bukan muzaki tapi mustahik. Infaknya susah. Coba dengarkan tuh Profesor Syafi'i Antonio tuh, ya kan, Muslim harus kaya, kaya yang untuk mendukung dakwah. Tidak ada Bunda Khadijah yang membiayai, membantu Rasulullah di awal-awal dakwah. Kita baca sirah itu, tentu dakwah tidak bisa berjalan karena perlu finansial, pembiayaan. Coba Muslim yang kaya boleh memang begitu, tapi nah ini poinnya. Dalam konsep kurikulum kita Tazkiyatun Nafus memberikan rem. Tidak boleh apa? Hubud dunia, cinta dunia. Penyakit yang kemudian disebutkan Rasul yang menghancurkan ya peradaban Islam atau umat manusia, hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Saya tunggu informasi Habib Rusdi pas sakit itu, apakah saya akan berjumpa dengan sang kekasihku Allah Subhanahu wa taala dengan pintu gerbang sakit ini. Belum ada WA begitu, cuman izin sakit. Berarti belum sampai pada prepare yang mendekati atau betul-betul di pelupuk mata maut. Iya kan, belum nikah, belum ini, belum itu suruh mati. Ustadz ini gimana? Surga dunia belum tahu, masa suruh meninggal? Kita bilang semua kita ya, apalagi kemarin tuh ada yang mahasiswa semester 3 meninggal. Coba, semua kita itu balance yang benar itu, semangat bekerja, bukan pemalas, tapi terus juga direm di dalam pikirannya. Sewaktu-waktu kullu nafsin dha'iqatul maut, ajal menjemput, siap. Dan orangnya memang bisa mau mantulkan perilakunya begitu, semangat kerja, tapi juga dia nggak cinta dunia. Itu profil idealnya. Kalau urusan pengabdian dakwah ini nggak hitung-hitungan masalah materi, karena Allah ridho kepada orang yang menyebarkan agamanya, orang yang menolong agamanya. Dan kalau dia pengen dapat harta, dia tahu harta itu bisa jadi fitnah. Kalaupun dia berdoa minta kekayaan supaya tidak meminta-minta dan bisa ibadah dengan benar, tujuannya takarub lagi. Ya Allah, minta duit, minta uang supaya saya bisa ibadah, bukan untuk flexing, kan begitu. Gaya-gaya, enggak, bukan untuk keren-kerenan. Nikmat mal itu digunakan untuk taqarrub ila Allah. Habib Rusdi di sini berjibaku apa? Habib Irsan ngurusin Quran, ngurusin ilmu tafsir, ngurusin ilmu-ilmu agama. Kemudian ternyata sudah punya counter HP yang dijaga orang, ada hasilnya. Namanya apa? Passive income. Ternyata Mbak Yuli punya tanah di kampung. Ya, ditanami padi dan setiap 4 bulan panen. Mbak Yuli punya hasil income. Mbak Trina apalagi punya karet. Woi, orang wae kanan apa orang apa ini? Jangan karetnya jadi tempat sabung ayam viral se Indonesia itu. Apa itu? Negara batin. Ganti itu jadi usaha untuk mendukung dakwah. Silakan direncanakan yang baru wisuda ini 15 tahun merintis karir Habib Rusdi. Maka kalau memang dia betul-betul sungguh-sungguh, nanti bisa jadi di usia katakanlah lulus sarjana 23 ya, sekitar 40-an itu sudah punya usaha, sudah stabil gitu. Dan mengajar berdakwah itu jalan hidup yang tidak kebayang-bayang terus dengan gaji. Itu implementasinya begitu. Jadi akhiratnya dia bisa mengharapkan pahala, DP aja gaji di ngajar ini.
akhirat nanti tak ternilai pahalanya. Itu tenang dan tidak omdo karena dia kebutuhannya sebagai suami menafkahi anak istrinya, punya usaha lain, dan disitulah bisa jadi Allah memberikan pertolongannya. Atau kalau mau jalur kekeramatan beristri, bukan jalur guru besar profesor, ya bagaimana antum memiliki doa yang makbul? Jangan-jangan Nabi Irsan ya dituakan, umat butuh petuah. Dari situ Allah, kalau antum mengurusi agama, itu dalam kitab Taklim Ta'lim gimana? Ya dunya ukhdumi man khodamani. Dunia, ladeni, layani orang yang mengurus agama. Bisa itu. Tinggal seberapa keramat mujahadahnya. Ya, biasanya apalagi punya kebun di Lampung Barat ya. Waduh, kopi, ngopi ya, kopi. Kopi ini orang apa aja seneng kan? Artinya peluang. Ya. Biarlah dunianya dibiayai kehidupan ini oleh usaha, dan hari-hari Habib Irsan menjadi guru pai itu. Enggak salah-salah itu. Ujung tombak gimana Habib Irsan? Moral, akhlak. Pada guru kan ulamanya terbatas. Turunlah ke guru di sekolah-sekolah itu. Ya. Alhamdulillah. Nabi SAW pernah bersabda, demi jiwa yang jiwa Muhammad ada di tangannya, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas segulung Uhud, niscaya belum bisa menyamai satu mud amal sedekah mereka, bahkan separuhnya. Siapa yang dimaksud? Ya, ini para pendukung dakwah. Ya, para pendukung dakwah awal. Ya. Siapa itu orang yang menjadikan dirinya pelopor, rujukan dan penyeru dalam kebaikan, akan mendapatkan pahala kebaikannya sendiri, juga pahala setiap orang yang mengikutinya. Gimana hadisnya? Mandala ala khair falahu ajru misli fa'ilihi. Siapa yang menyeru kepada kebaikan, dakwah, maka baginya pahala tanpa mengurangi pahala orang yang diserunya itu, mad'unya itu. Li ayah dia karojulan, kalau seseorang itu mendapatkan hidayah atas upayamu, dakwahmu, ya, khairun laka min humrin na'am. Kata Nabi, itu lebih baik dari onta merah. Onta merah itu tunggangan termewah zaman Nabi. Berarti sekarang apa itu? Mobil apa yang mahal, Bin? Selain Alphard ada lagi tuh, Lexus apa mobil yang mahal-mahal miliar-miliaran itu. Ya antum nggak naik Lexus di dunia Habib Irsan, malah kena Lexus. Lexus itu angin badai. Ya, loh. Kemarin tuh di Lampung Tengah itu kan badai puting beliung, Lexus lah bahasa Jawanya juga. Ada mobil Lexus. Berapa harganya Habib Irsan? Bisa 4 miliar ya? Apa berapa? Lebih dari Alphard, ya. Ya udah nggak dapat Lexus atau Alphard di santri ini. Boleh nggak berharap dari amalnya itu surga dan kenikmatannya? Ya boleh, manusia boleh. Yang penting tetap hanya mengharap ridho Allah, dan itu Allah sendiri yang siapkan, ya kan? Bagaimana Allah menyediakan surga? Ayat-ayat tentang surga pernah kita bahas ya, kenikmatan surga tidak bisa terbayangkan. Tidak terdengar, wala udunun sami'at. Kuping itu belum pernah dengar kenikmatan dan tidak mampu dilihat oleh mata saking nikmatnya. Dan orang mukmin itu enggak gampang bunuh diri karena ada akhir yang baik nanti. Bagi orang-orang yang bertakwa, wa aqibatul taqwa, surga. Dunia tidak bisa teraih dan memang tidak pasti, raihlah akhirat yang pasti. Orang yang fokus akhirat, apakah ketinggalan dunianya? Siapa yang bilang pasti ketinggalan? Tidak. Apalagi kalau dia benar memahami Islam, dia bisa seimbang, sukses fit dunia wal akhirah. Tapi kalau orang hanya fokus mengejar dunia, jaminan dunia tidak ada,
akhirat pasti tertinggal, ya. Dunia luput, akhirat tak turut. Itu bahasa. Kenapa sama adiknya berantem, Pak? Bagaimana sama orang lain? Saudara sekandung, panggil kiai, kakak. Nggak ada lagi. Ditulis makanya, ya. Mengapa demikian? Ibnu Daqiq Al-Id menyebutkan salah satu sebabnya karena mereka memiliki ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu nafi'ullahumma ini asaluka ilman nafi'an, ya, memohon kepada ilmu yang nafi', ya, ilmu yang manfaat. Ketika seseorang di kolong langit ini melakukan kebaikan, ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tetap mendapatkan pahalanya, ya kan? Ini sanad ilmu, ya, bersih turun temurun ini dari sahabat Nabi. Sahabat muridnya siapa? Muridnya Rasulullah. Jelas sanadnya. Kemudian tabi'in, generasi kedua. Khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi kata Rasul, generasi itu generasiku. Berarti yang hidup bersama Nabi itu sahabat. Summal ladzina yalunahum, dalam hadis generasi berikutnya. Generasi tabi'in. Kalau generasi itu 100 tahun, berarti 100 tahun kedua. Dan satu lagi tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi awal yang kemudian dijamin masih bersih karena Rasulullah kemudian menjadikan apa? Dalam sabdanya garansi 3 generasi. Dalam surat At-Taubah juga ditetapkan apa? Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka. Maka kalau kita selamat, ya, kita ikuti sahabat, kita ikuti tabi'in, tabi'in. Aman itu, ya. 3 generasi itu yang dijamin. Ya. Karenanya di sini juga ditekankan bahwa Rasulullah, ya, menjelaskan mereka tetap dapat pahala, ya, sampai kiamat. Coba. Karena sahabatlah yang meriwayatkan hadis. Karena sahabatlah yang menunjukkan kepada orang-orang setelahnya tentang bagaimana cara sholat Nabi. Sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kamu melihat Nabi sholat. Apa? Ini gendong, bisa tidur. Bisa tidur ini. Kamu bopong. Takut jatuh. Di panggung. Kita lihat bagaimana kecerdasan Imam Syafi'i yang mazhabnya banyak diikuti di negara kita. Beliau pernah berkata, aku ingin orang-orang mengambil ilmu dariku tanpa menisbatkan, mengalamatkan, menyandarkan ilmu dariku. Satu sisi beliau ingin mendapatkan sebanyak mungkin orang yang bisa berpartisipasi untuk menambah pahalanya. Satu sisi beliau tidak menginginkan ketenaran. Tidak menginginkan ketenaran. Lalu apa yang beliau ingin, ya? Tentu keridhaan Allah, ya. Maka kita sebisa-bisa mungkin meniru mereka, ya. Beliau-beliau yang sudah mendahului kita bebas dari fitnah, maka kita selamat kalau mengikuti pendahulu. Ya. Para santri terbuka kesempatan luas, zaman semakin mudah dalam menuntut ilmu, ya. Sejarah Islam demikian kaya, ya, akan catatan lembaran-lembaran manusia-manusia super, ya, yang menjadi rujukan dalam berbagai kebaikan. Rujukan itu dalam berbagai kebaikan, qudwah hasanah. Orang-orang setelahnya, ya, orang-orang setelahnya. Di samping para sahabat ada ulama-ulama salaf,
ulama-ulama terdahulu, salaf itu artinya terdahulu, imam fuqaha dan para muhaddisin. Kiranya fakultas prodi tafsir itu kan mufassirin, prodi hadis harusnya muhaddisin, prodi syariah ahli hukum, fuqaha yang faqih, ya, ahli fatwa mufti. Fakultas pendidikan tarbiyah para guru, ya. Fakultas usuluddin ahli akidah, tuh, yang akidah filsafat, menjaga akidah umat. Jangan sampai ikut aliran sesat. Ada 10 kriteria aliran sesat yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kalau mau teliti tiap rumah pasti ada itu orang-orang yang memiliki pemikiran menyimpang. Di Indonesia ini subur, tanahnya subur pula aliran sesatnya. Yang aneh-aneh itu juga laku di Indonesia. Nabi palsu masih terus ada. Ya. Banyak kan video viralnya, sholat bahasa Indonesia lah, yang menggandakan uang lah, yang nabi dari Teluk padahal bengkel, yang nerima wahyu, yang ada di Jawa Barat apa itu, yang bisa tembus ke Gua Hiro apa mana itu. Wah, keanehan-keanehan itu menandakan umat ini jauh dari metodologi yang benar dalam beragama. Ya, agama ini dari Allah. Qala Allah wa qala Rasul, itu sebagai apa? Sumber hukum Islam, Al-Qur'an dan Sunnah, yang kemudian itu harus, ya, dikembalikan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kamu berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Baru bisa sepakat. Kita harus bersepakat dalam hal-hal yang usul, yang pokok, usuluddin, yang pokok-pokok, rukun iman, rukun Islam tidak boleh berbeda. Kita boleh berbeda dalam hal yang furu, ya, dalam hal cabang, dalam masalah fikih yang ulama memang juga berbeda pendapat, tercermin dalam minimalnya 4 mazhab yang masyhur, walaupun lebih, ya. Mazhab itu ada banyak. Jadi alhamdulillah, oleh karenanya masih ada waktu, ya. Ternyata apa? Kita harus terus menjaga semangat motivasi kita dalam menuntut ilmu, ya. Kemudian kemarin kita bahas malas, sekarang bosan dan jenuh. Para santri, guru juga mengalami itu, bosan dan jenuh. Ternyata bikin cita-cita makin jauh. Tulis, bosan dan jenuh, Gus, bikin cita-cita makin jauh. Bro, ya, bosan dan jenuh bikin cita-cita makin jauh. Dan mudah kamu ingat, selain malas, ada penyakit lain yang berpotensi menyirnakan banyak kebaikan, menghilangkan kebaikan, dan menyebabkan gagalnya seseorang untuk meraih tujuan. Sekolah ya bosan, bahaya. Kerja bosan, ya bahaya. Berhenti pahalanya, berhenti sumber rezekinya bisa jadi. Makomnya kan masih makom apa bersih dalam hikam itu, masih makom asbab, bukan makom tajrid, ya. Kita harus bekerja, gitu. Ya boleh tidak bekerja. Sunatullah kehidupan berjalan. Orang yang punya karena dia mencari, orang yang pintar karena dia belajar, orang yang kaya karena dia bekerja keras, bekerja sungguh-sungguh. Itu sudah asbabnya begitu, kayak sebab akibat. Maka Zaid bisa simpulkan orang yang miskin karena malas, bukan, atau miskin itu akibat, bukan takdir Allah memang mau begitu. Allah mengikuti. Inna dzanni abdi bi Allah, sesuai persangkaan hambanya. Rasulullah bebaskan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, terserah. Kamu paling tahu tentang urusan dunia, silahkan. Asal urusan itu dunia. Tapi kalau urusan agama kembalikan, ya, kepada Nabi. Urusan dunia Nabi persilahkan. Boleh meneliti apa sampai bisa membuat nuklir, boleh meneliti teknologi apa sampai bisa membuat robot apa yang canggih. Silakan, itu urusan dunia.
boleh pertanian, ya teknologi pertanian pangan, pengolahan pangan macam-macam. Bisa nanam di atas gedung, coba itu di Jepang itu ada nanam di dalam tanah, coba dibangun kemudian kayak akuarium, coba. Silakan. Menjada wajada, Allah berikan jawaban siapa yang bersungguh-sungguh dalam menggunakan akalnya, bisa riset, bisa pengembangan ilmu, pengembangan teknologi, dia sukses, hidupnya semakin mudah. Ciri orang alim, orang ilmu itu hidupnya mudah karena dia berpikir mendalam, yang filsafat, berpikir yang benar untuk memudahkan kehidupan ini. Contohnya naik haji sudah ada pesawat, ya kan? Dulunya naik kapal, dulunya malah jalan kaki, belum ada kendaraan. Cirinya begitu. Orang berilmu itu hidupnya akan mudah. Ilmulah yang menyelesaikan masalah. Maka wa'allamal adamal asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala ya diajarkan, ya. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama. Itu maksudnya semua ilmu, silakan. Dari definisi kalau istilah nama itu, ini apa namanya? Dipelajari. Jadi bagaimana yang dimaksudkan Nabi Irsan? Ulama yang intelektual yang ulama. Itu entah gimana caranya bisa semakin terwujud Nabi Irsan. Kampus-kampus lahir orang-orang yang ahli agama dan juga ahli pengetahuan umum. Gimana caranya? Kalau mau diringkas SMP ke bawah, ya Farouk, semua maksimalkan ilmu agama karena itu fardu ain, pondasi. SMA ke atas kalau memang dia tidak menjalin jalur, nggak memilih minat jalur ulama, ya jalur umum, silakan. Mau ahli IT, mau ahli teknik, mau ahli kedokteran, tapi dia sudah memiliki dasar-dasar agama yang tuntas dari sisi usianya yang balik, sudah selesai ilmu fardu ain, akidah udah kokoh, ya. Ibadah udah benar, didukung dengan hafalan tentu saja, dan dia memiliki pengetahuan tentang tazkiyatun nafas, pensucian jiwa, sehingga selamatlah amalnya, tidak ingin mencari pujian, tidak riya, tidak ujub, tidak ingin bangga-bangga, dan kalau punya harta digunakan untuk jalan Allah, bukan untuk jalan kesombongan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.